Al-Hayyu Al-Qayyum. Al-Hayyu adalah Allah yang maha hidup, dan Al-Qayyum Allah yang maha tegak berdiri sendiri. Allah tidak butuh bantuan, Allah tidak butuh pendukung. Dan Al-Hayyu yang maha hidup, Allah tidak mati. Makanya Allah SWT wal awwal wal akhir, yang dulu dan yang terakhir. Dan yang terakhirnya Allah tidak dibatasi oleh kematian. Karena Allah tidak mati, berbeda dengan makhluknya manusia. Dan kita akan mendapati nama Al-Hayyu Al-Qayyum di banyak ayat Al-Quran. Salah satunya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. La ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum, yang Dia yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluknya. Di dalam ayat lain, alif lam mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Alif lam mim, Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus mengurus makhluknya. Jadi jemaah sekalian, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala yang maha hidup, yang kekal, tidak mati, dan terus menerus mengurus makhluknya. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang mengurus urusan manusia. Kita di sini hidup di dunia diurusi oleh Allah, diberi kesehatan, diberi makanan dan sebagainya, itu diurus Allah Subhanahu wa taala. Jangankan manusia, ya, daun-daun yang berguguran dari pohonnya itu Allah yang ngurus, ya. Jadi daun yang jatuh kena angin, pohon-pohonan yang rontok daunnya di musim gugur, itu yang urus Allah Subhanahu wa ta'ala, atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat lain, wa'adatil wujuhu lil hayyil qayyum wa qad khaba man hamala dzulma, dan tunduklah semua muka dengan merendah diri kepada Tuhan yang maha hidup kekal lagi senantiasa mengurus makhluknya. Jadi Al-Hayyul Qayyum ini ada dalam Al-Quran. Salah satunya Al-Baqarah ayat 255, Al-Imran 1-2, Toha ayat 1-11, dan banyak lainnya. Yang jelas menjelaskan bahwa Allah itu yang maha hidup, tidak mati, ya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mati. Kemudian juga Allah Subhanahu wa ta'ala yang pertama dan yang terakhir. Yang pertamanya bukan karena dilahirkan atau karena dibentuk, atau yang paling terakhir, yang terakhirnya bukan dibatasi oleh kematian. Kemudian di sini dijelaskan bahwa Al-Hayyu yang maha hidup ada 3 kondisi, jemaah sekalian. Pertama, adanya Allah yang dialah yang awal, yang pertama, tidak didahului oleh ketidakadaan. Kalau kita kan dulu sebelumnya tidak ada, kemudian ibu kita hamil, mengandung, jadi ada, karena sebelumnya tidak ada. Tapi keberadaan Allah itu tidak didahului ketiadaan. Jadi memang dunia sudah ada. Kalau kita makan nasi, sebelumnya tidak ada nasi, karena kita masak menjadi ada nasi. Sebelumnya kan beras, ya, atau bahkan sebelum ada beras menanam padi. Nah, sebelum ada nasi berarti tidak ada nasi. Tapi kalau Allah dari dulu memang sudah ada, karena Allah itu azali, dari dulu memang sudah ada. Berbeda makhluknya, meja ini tadinya tidak ada, kemudian Pak tukang membuat meja menjadi ada meja, itu namanya didahului ketiadaan. Yang kedua, Allah itu kekal, ya, tidak mati, abadi,
tidak diakhiri kematian. Adapun makhluk mati, hewan-hewan mati, manusia mati, tumbuh-tumbuhan mati, tapi Allah itu kekal, tidak mati. Makanya ketika alam raya ini hancur runtuh sehancur-hancurnya, bumi, laut, ya tumpah, gunung-gunung meletus, semua mengalami kematian kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pertama, kehidupan Allah itu azali, ya, dari dulu memang sudah ada, ya, tidak ada yang mencipta, tidak ada yang melahirkan, tidak ada yang bentuk. Memang dari dulu adalah sudah azali, sudah dari awalnya sudah ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Allah itu kekal, tidak diakhiri kematian. Berbeda dengan makhluk, mengalami kematian, mengalami kehancuran. Hewan-hewan mengalami mati, tumbuhan mengalami mati, manusia mengalami mati. Adapun Allah tidak. Yang ketiga, Allah itu sempurna, tidak memiliki cacat, tidak memiliki kekurangan. Adapun makhluk, ya sebaik apapun makhluk, sebagus apapun rencana makhluk, pasti memiliki kekurangan. Manusia, secerdas-cerdasnya manusia, dia memiliki sifat pelupa. Pintar-pintar manusia ada kala salah, ya. Sedetail-detailnya perencanaan pasti ada kekurangan. Itulah makhluk. Adapun Allah adalah maha sempurna. Allah memiliki sifat sempurna, sifat zatnya, melihatnya Allah maha sempurna, mendengarnya Allah maha sempurna, ilmunya Allah maha sempurna, dan semua yang dimiliki Allah itu sempurna, tidak memiliki kekurangan. Itu yang namanya makna al-hayyu. Ada 3 poin jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala.